Pernahkah Anda membayangkan seorang pria yang berdiri di tengah badai yang mengamuk? Wajahnya datar, tidak ada ketakutan, tidak ada amarah, bahkan tidak ada sedikit pun kekhawatiran yang terpancar dari matanya. Banyak orang mengira itulah gambaran seorang stoik, seseorang yang telah mematikan saraf emosinya, seorang robot dalam wujud manusia yang tidak lagi bisa merasakan kesedihan atau kegembiraan. Seringkali, stoikisme disalahpahami sebagai bentuk toxic masculinity atau sekedar menekan perasaan jauh ke dalam lubuk hati sampai kita mati rasa. Namun, hari ini saya ingin memberitahu Anda bahwa persepsi itu bukan hanya salah, tapi justru berlawanan dengan apa yang sebenarnya diajarkan oleh para filosof besar seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Stoikisme bukan tentang menekan emosi. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin. Sebaliknya, stoikisme adalah tentang pembebasan emosional melalui kontrol persepsi. Kita akan menggali lebih dalam mengapa menjadi seorang stoik justru berarti menjadi manusia yang paling hidup, yang paling sadar, dan yang paling tenang di tengah kekacauan dunia modern. Mari kita bongkar kesalahpahaman ini dan menemukan apa yang sebenarnya dicari oleh para bijak kuno ini. Kata stoik dalam bahasa Inggris modern seringkali diartikan sebagai seseorang yang mampu menahan penderitaan tanpa mengeluh. Secara linguistik, ini benar, tetapi secara filosofis, ini hanyalah permukaan yang sangat tipis. Akar dari kesalahpahaman ini berasal dari interpretasi abad pertengahan yang melihat emosi sebagai dosa atau kelemahan. Padahal, bagi kaum stoik kuno di Stoa Poikile, emosi bukanlah musuh. Yang menjadi musuh adalah pathos, atau emosi yang tidak rasional dan destruktif yang muncul dari penilaian yang salah terhadap realitas. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah perbedaan mendasar antara menekan emosi dan mentransformasi persepsi. Kita akan melihat bagaimana Marcus Aurelius menulis Meditations bukan untuk menunjukkan betapa kuatnya dia, melainkan sebagai jurnal pribadinya untuk berjuang melawan rasa frustrasi dan kesedihannya sendiri. Kita akan belajar bahwa stoikisme adalah sebuah sistem operasi mental yang dirancang untuk menjaga kesehatan jiwa, bukan untuk membekukannya. Pilar utama stoikisme adalah dikotomi kendali. Epictetus mengawalinya dalam Enchiridion dengan kalimat yang sangat tegas. Ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Kebanyakan penderitaan emosional kita muncul karena kita mencoba mengendalikan apa yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain, hasil akhir dari sebuah usaha, atau cuaca. Dan kita mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki, pikiran dan tindakan kita sendiri. Ketika kita merasa marah karena dikritik, kemarahan itu bukan berasal dari kritik tersebut, melainkan dari penilaian kita bahwa kritik itu buruk dan merugikan kita. Seorang stoik tidak menekan kemarahannya, dia membongkar penilaian di baliknya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah opini orang ini dalam kendali saya? Tidak. Apakah penilaian saya tentang harga diri saya harus bergantung pada orang ini? Tidak. Dengan mengubah persepsi ini, kemarahan tidak perlu ditekan karena kemarahan itu tidak pernah muncul sejak awal. Inilah yang disebut dengan kontrol persepsi. Ini bukan tentang menahan ledakan gunung berapi, tapi tentang memastikan tidak ada tekanan magma yang terbentuk sejak awal di bawah permukaan. Ada sebuah konsep yang disebut prohairesis atau kehendak moral yang bebas. Viktor Frankl, seorang penyintas Holocaust yang pemikirannya sangat selaras dengan stoikisme, pernah berkata bahwa di antara stimulus dan respon terdapat sebuah ruang. Di dalam ruang itulah terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih respon kita. Kaum stoik sangat fokus pada ruang ini. Jika seseorang menghina Anda, stimulus, biasanya respon otomatisnya adalah sakit hati atau membalas. Respon. Bagi orang awam, satu-satunya cara mengatasinya adalah dengan menahan diri agar tidak membalas. Inilah yang disebut menekan emosi. Namun, bagi seorang stoik, mereka menggunakan prohairesis untuk masuk ke ruang tersebut dan berkata, kata-kata orang ini hanyalah getaran udara. Mereka tidak bisa melukai karakter saya kecuali saya mengizinkannya. Dengan cara ini, mereka tidak menekan rasa sakit hati, melainkan mereka melihat bahwa tidak ada alasan rasional untuk merasa sakit hati. Inilah perbedaan antara menahan napas di bawah air, menekan, dan belajar cara bernapas di dalam air, transformatif.
Kaum Stoik bukanlah orang yang naif. Mereka menyadari adanya propateia atau emosi awal yang bersifat fisiologis. Jika ada suara dentuman besar, Anda akan terkejut. Jika Anda kehilangan orang yang Anda cintai, jantung Anda akan terasa sesak. Ini adalah reaksi alami tubuh yang tidak bisa dihindari. Stoikisme tidak menyuruh Anda untuk tidak terkejut atau tidak merasakan sesak tersebut. Perbedaan muncul pada apa yang Anda lakukan setelah reaksi awal itu. Apakah Anda akan membiarkan reaksi awal itu berubah menjadi pathos atau penderitaan yang berkepanjangan dengan terus-menerus mengatakan pada diri sendiri betapa tidak adilnya dunia ini? Seneca menjelaskan bahwa air mata adalah hal yang wajar, bahkan perlu untuk menghormati kehilangan. Namun, meratapi nasib secara berlebihan adalah hasil dari penilaian yang salah bahwa kematian adalah sesuatu yang jahat, padahal kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Jadi, seorang Stoik membiarkan tubuhnya merasa, namun tidak membiarkan pikirannya tersesat dalam narasi penderitaan yang dibuat-buat. Untuk melatih persepsi ini, kaum Stoik menggunakan teknik yang disebut premeditatio malorum atau visualisasi negatif. Ini bukan latihan untuk menjadi pesimis. Sebaliknya, ini adalah cara untuk memperluas perspektif kita. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, kita melatih mental kita agar tidak terkejut ketika hal buruk benar-benar terjadi. Ketika kita sudah memproses kemungkinan itu secara rasional, emosi kita akan tetap stabil ketika menghadapi badai yang nyata. Ditambah dengan konsep amor fati atau mencintai takdir, kita belajar untuk tidak hanya menerima apa yang terjadi, melainkan merangkulnya sebagai bahan fuel untuk pertumbuhan karakter kita. Jika Anda melihat setiap rintangan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai latihan untuk memperkuat kesabaran dan ketangguhan Anda, maka tidak ada lagi emosi negatif yang perlu ditekan. Anda telah mengubah masalah menjadi kesempatan. Inilah inti dari kontrol persepsi, mengubah warna dari kacamata yang kita gunakan untuk melihat dunia. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa stoikisme adalah tentang harmoni, bukan persepsi. Menekan emosi hanya akan membuat emosi itu meledak di kemudian hari dalam bentuk kecemasan atau depresi. Namun, dengan melatih persepsi kita memotong akar dari penderitaan yang tidak perlu. Menjadi seorang stoik berarti memiliki keberanian untuk merasa segala hal, namun memiliki kebijaksanaan untuk tidak diperbudak oleh perasaan itu. Inilah jalan menuju ketenangan batin yang disebut ataraksia. Jadi, lain kali Anda merasa kewalahan oleh emosi, jangan coba menekannya. Alih-alih, tanyakan pada diri Anda, apa penilaian yang saya berikan pada situasi ini? Apakah ini dalam kendali saya? Dan bagaimana saya bisa mengubah cara saya melihat ini? Jika Anda menyukai pembahasan mendalam seperti ini tentang filsafat, mari kita terus belajar untuk tidak hanya sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar berkembang. Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Emosi apa yang paling sulit Anda kendalikan persepsinya? Sampai jumpa di video berikutnya.